Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini kita akan ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, tetapi kita hanya akan fokus membaca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Firman Tuhan berkata demikian: Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, dari pembacaan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hidup di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam kasih Kristus. Kenapa demikian? Karena Kristuslah yang menjadi dasar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa? Karena kalau kita lihat teladan Kristus, di mana dia mengalami penganiayaan, mengalami kebencian dari orang-orang yang tidak senang dengan dirinya, tetapi Kristus tetap memberikan teladan untuk mengasihi semua orang. Meskipun dia dianiaya, dia tidak membalas. Bahkan dia memberikan pengajaran bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika ada orang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Jadi ada sebuah tunjukkan keteladanan yang Tuhan berikan tentang kasih. Dan ini juga yang seharusnya dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita bisa lihat juga itu terjadi di dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Kalau kita lihat latar belakang penulisan tersebut, bagaimana jemaat Makedonia mengalami penindasan, penganiayaan, bahkan secara ekonomi mereka dikatakan miskin, tetapi meskipun mereka miskin, tetap ada kemurahan karena ada kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa, bagaimana ketika orang percaya kepada Tuhan, bukan berarti dia akan semuanya baik-baik saja. Kenyataannya pasti ada masalah, ada penderitaan yang harus dia alami, bahkan mungkin ada masa-masa di mana dia harus mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi bukan berarti ketika mengalami yang namanya masalah itu menjadi alasan untuk kalau begitu saya fokus saja dengan diri saya. Tuhan mengajarkan kita agar kita belajar untuk selangkah lebih maju, di mana ketika apa yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan itu ternyata tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, meskipun menurut pandangan kita, menurut pandangan orang lain, kita ini di dalam kesusahan. Tetapi kita bisa lihat keteladanan jemaat di Makedonia, mereka mengerjakan karena kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Apa yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus yang memberikan kasih-Nya dan menunjukkan anugerah-Nya kepada kita sehingga kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas setiap persoalan. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, dan itu juga yang Tuhan membawa untuk kita jalan terus melangkah bersama dengan Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyatakan kasih. Jangan batasi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan katakan bahwa saya tidak mampu, karena bersama dengan Tuhan kita diberikan kemampuan untuk menunjukkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam segala keadaan yang kita alami, tetaplah nyatakan kasih Kristus di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua serta memakai kita sebagai alat kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.